Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbia Ziani dengan NPM 20120002. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tuntutan iman kepada Al-Quran, di mana salah satu tuntutan keimanan bagi seorang muslim adalah al-imanu bil Quran atau iman kepada Al-Quran. Keimanan tersebut mengandung beberapa konsekuensi, di antaranya yang pertama ada al-ansubi atau akrab dengannya. Keakraban tersebut diimplementasikan dengan ta'alumu, mempelajarinya, dan ta'limu, mengajarkannya, yakni tilawatan, membacanya, fahman, memahaminya, tatbiqan, melaksanakannya, dan hifzan, menghafalnya. Tilawatan. Dalam pembahasan ta'riful Quran, kita telah mengetahui beberapa hadis tentang keutamaan tilawah. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ata'u fihi wa wa'alaihi syaqqul lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia lagi taat. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat atasnya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fahman. Mempelajari dan memahami Al-Quran adalah sebuah keniscayaan, karena ia adalah kitab petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam kepada orang-orang yang tidak mau tadabbur memperhatikan Al-Quran. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Sebaliknya, orang yang mau memperhatikan Al-Quran, yakni dengan mempelajari dan mengajarkannya, disebut oleh Rasulullah SAW dengan ungkapan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tatbiqon. Selain membaca dan mempelajari, ciri keakraban dengan Al-Quran yang lain adalah berupaya mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para salafus sholih mencontohkan hal ini sebagaimana tergambar dalam hadis riwayat dari Abu Abdurrahman As-Sulaimi, seorang tabi'in. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami orang yang dulu membacakan kepada kami, yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW, bahwa mereka dulu mendapatkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW 10 ayat. Mereka tidak mengambil 10 ayat yang lainnya sehingga mereka mengerti apa yang ada di dalamnya, yaitu ilmu dan amal. Mereka berkata, maka kami mengerti ilmu dan amal. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Hifzan. Setelah membaca, mempelajari, dan mengamalkan, yang tidak boleh kita lupakan adalah hifzan, menghafalnya. Kedua, tarbiyatun nafsi bih, membina diri dengannya. Setiap kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Dengan begitu, semoga kita menjadi Rabbaniyah, pengikut ajaran Allah Rabbul Alamin yang sempurna ilmu dan ketakwaannya. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Quran Surat Al-Imran ayat 79. Dengan tarbiyah Qur'aniyah inilah seluruh bangsa sepanjang zaman sampai hari kiamat akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan menuju kebaikan dunia dan akhirat, bersih dari akidah yang menyesatkan, dosa kemusyrikan, serta sifat-sifat jahiliyah, memahami syarat agama beserta hukum-hukumnya, serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Ketiga, at-taslimu li ahkami, tunduk kepada hukum-hukumnya. Tidaklah pantas bagi orang yang menyatakan diri beriman kepada Al-Quran jika tidak tunduk dan menerima hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Keempat, ad-dawatu ilaih, menyeru manusia kepadanya.
Maksud diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ia adalah risalah Allah yang harus disampaikan oleh para rasul kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Sebagai umat Rasulullah SAW, kita pun berkewajiban untuk mendakwahkannya. Beliau bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah oleh kalian dariku sekalipun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar berkata, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan sekalipun satu ayat. Tujuannya agar semua pendengar dapat segera menyampaikan ayat-ayat yang telah didengarnya itu kepada orang lain walaupun sedikit, sehingga akan berkelanjutan penyampaian ayat-ayatnya yang didakwahkan oleh beliau. Ciri pengikut Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang berdakwah. Kelima, iqamatuhu fil ardh, menegakkannya di muka bumi. Dalam Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran disebutkan, yang dimaksud dengan menegakkan agama Islam di sini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepadanya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, serta menaati segala perintah dan menjauhi larangannya, atau menegakkan semua syariat, baik yang usul, dasar, maupun yang furu atau cabang. Jadi, sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita melaksanakan pula tugas mulia ini dengan sungguh-sungguh, sehingga nyatalah dirasakan oleh seluruh manusia bahwa Al-Quran ini adalah rahmat bagi mereka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.